Ya. Good morning, student. Meet again with me, Mr. Beam. How are you today? Yeah, bless me. I'm feeling good right now. I'm so excited that I can't wait to teach you today. But before we start the learning, I want to pray before the study. Pray, start. Amen. Okay, next. Do you know what we'll learn today? Today we will learn about a kind of text. What's it? A report text. Ya, jadi anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tentang text report. Do you know what kind of text is it? Please elaborate with me. Yeah, I think you already know. So, report text is a kind of text the same with descriptive text, but there's something different about it. If descriptive text tells something in a particular way, in other hand, report text tell about something in general way. Yeah. So, if you see in the report text. Jadi, report text itu seperti descriptive text. Akan tetapi, report text menjelaskan atau mendeskripsikan sesuatu dalam bentuk umum atau general. Kalau descriptive text kan seperti menjelaskan atau mendeskripsikan sesuatu dalam lebih terperinci ya. Contohnya kalau descriptive text itu seperti Candi Prambanan atau Candi Borobudur. Tapi kalau report text itu lebih ke umumnya. Contohnya berarti temples. Temples kan berarti artinya candi ya, tidak menyebut ke spesifik atau ke dalam satu ranah sesuatu. Ya, begitu. Perbedaannya hanya tipis, hanya itu saja. Ya, itu gambaran umumnya. Ini untuk pemanasan kita ya, tentang apa itu report text dan understanding the report text. First, we should know what the objective is it. For this objective, learning competency. In this lesson, you are going to learn about structure and language filter in report text, so that you are be able to understand the meaning of the text correctly. Jadi, dalam pembelajaran kali ini, Mr. Beam akan mengajar tentang report text dan strukturnya dan tata bahasa dalam report text. Terdiri dari apakah saja itu report text, terus menggunakan genre apa aja, terus kita menggunakan tes apa aja dalam report text, kita akan pelajari dalam hari ini. Next. Jadi, setelah kita mengerti penjelasan dari report text ya, yaitu report text is used to describe something in general. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa report text itu bertujuan untuk mendeskripsikan sesuatu secara umum. Ya, tidak dalam specific ways. Kalau specific ways itu ingat apa? Pengertian dari descriptive text ya. Dan the social function or purpose of this text is to tell information about things, animals, or people in general. Banyak hal yang dapat dijadikan sebagai report text. Contohnya adalah animals. Animals di sini lebih merujuk pada seperti contohnya mammals.
atau mamalia. Nah, itu kan jamak ya, pengertiannya sangat umum sekali. Tidak menyebut bahwa mamalia itu seperti sapi atau contohnya seperti hewan menyusui lainnya, begitu. Dan next, we will learn about the what is it? Do you know what is it? Come on, you know about it? Yeah, this is the generic structure of report text. So basically, report text consists of two parts. The first one is general classification. What is it? General classification. This part gives brief information about the topic of report text. It gives the definition of the subject. Jadi, sebelum memulai pada report text, biasanya di paragraf pertama itu terdapat sebuah kalimat yang menyatakan tentang judulnya. Contohnya tadi seperti yang Pak Mr. Beam katakan, mamalia, mammals. Ya, setelah itu ada general classification. Contohnya, mammals is a animal with ears and feeding her child with milk. Ya, jadi mamalia adalah sejenis hewan yang memberi makan anaknya dengan menyusui, begitu. Itu kan general statement, general classification about mammals. Ya. Setelah menulis tentang general classification, di bawahnya kita akan menulis tentang description atau penjelasan dari mamalia tersebut, gitu. Tapi ingat, masih dalam general ways atau secara umum tentang mamalia itu apa, ya, begitu. Description. This part gives facts about the topic of the report. It describes the feature of the subject. Nah, untuk lebih jelasnya nanti Pak Mr. Beam kasih contohnya tentang bagian-bagian dari teks supaya kita semua dapat mempelajari dan lebih paham tentang report tersebut, ya. After that, the language features of report text. Jadi dalam report text ini penggunaan tata bahasa atau tata kelola untuk membuat report text. The first one, using general nouns. Ya, you can see that penguin are aquatic animal. Ya, ini adalah contohnya. Tidak merujuk pada satu jenis penguin, tapi dia menyebut jamak atau penguin dalam arti umum, gitu. The second, using relative verb for describing the characteristic. Ya, ini seperti tadi. Ini yang pertama adalah awalannya untuk menjelaskan secara umum. Yang kedua, penjelasan menggunakan verb yang masih dapat mendeskripsikan karakteristik dari penguin di atas. They can swim from 6 to 12 km per hour, even until 27 km per hour. Ya, ini penjelasan di atasnya menggunakan relative verb. Third, using present tense to state something in general truth or scientific fact. Jadi, dalam report text itu menggunakan present tense, anak-anak. Jadi, verb 1, verb 1 untuk digunakan di report text. The example is it, they live in Antarctic or South Pole. Mereka tinggal di Antartika atau kutub selam. Nah, ya, sekali. Mana verbnya? Ya, verbnya adalah ini setelah subjek they, ya. Di sini adalah bentuk ke-1 atau verb 1. Jadi ini merupakan
Jadi ini merupakan verb 1 yang digunakan dalam report text. Next slide. Do you understand? Nah, jika masih belum, tidak apa, karena belajar adalah proses dan saya menghargai proses daripada hasilnya. Jadi mari kita berproses, oke? Tetap belajar, tetap bergairah, tetap semangat untuk mempelajari sesuatu yang baru. I will give you some example about report text. The title is Penguin. Is this title? And like I said before, from general classification, they will be first of the sentence or first of paragraph. The first one. Penguins are aquatic animals. They belong to bird species that cannot fly. They live in Antarctic or South Pole. Dari sini kita bisa mempelajari bahwa penguin itu adalah apa? Hewan akuatik atau hewan hidup di air. Mereka adalah salah satu jenis burung, tetapi tidak bisa terbang. Mereka hidup di Antartika atau Kutub Selatan. Di sini menjelaskan penguin secara apa? Secara umum atau general ways, because this is a general classification. The first one. After that, usually the text tell about what's it. Like I said before, after general classification, description. After general classification, usually the text tells about description about the title. So this is, they can swim from 6 to 12 km per hour, even until 27 km per hour. This is specific information to describe about penguin. Jadi, penguin dapat berenang antara 6 sampai 12 km per jam sampai 27 km per jam. Wow, cepat sekali mereka berenang. Mungkin dapat mengalahkan manusia dalam lomba renang Olimpiade. Okay. Next sentence. The little penguin usually can dive about 2 minutes in above the sea level for finding the food, while the bigger penguin can dive in the 565 meter depth about 20 minutes. Jadi penguin yang masih kecil atau masih anak-anak, masih paut penguinnya, biasa dapat menyelam sampai 2 menit atau di atasnya untuk menemukan makanan. Sedangkan penguin yang sudah dewasa bisa berenang atau menyelam sampai 565 meter kedalamannya atau 20 menit. Berarti mereka adalah perenang yang handal sampai bisa berenang menyelam sampai 500 meter lebih di bawah permukaan laut. Generally, they eat fish, cattle, and other sea animals in sea. They catch their food with their beaks. They can absorb marine because they have supraphytal gland that can be used to filter the mineral salt from the blood. Then it is turned into a form of liquid through respiration. Umumnya penguin itu makan ikan atau beberapa hewan lainnya di laut. Mereka menangkap makan mereka dengan beak. Beak adalah paruhnya mereka. Jadi menangkap ikan itu dengan paruhnya. Gitu. Mereka bisa menyerap kadar air laut garam karena memiliki supraorbital
yang bisa untuk menyaring garam mineral dalam darah mereka dan mengeluarkannya atau mengubahnya menjadi cairan melalui respirasi. Ya, begitu. So student, from this text penguin, we could know that report text tell about some things in general ways. The first one, that is the the explanation of the text, and after that we can analytic the general structures atau the structure of the text. Yeah. And the third, like I said before, we can know that the report text use relating verb and also simple present tense. Jadi dari teks penguin yang saya sudah bacakan ini, kita dapat mengetahui bahwa tujuan dari teks report adalah untuk mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu secara umum, ya. Dan setelah itu kita dapat melihat struktur dari report text terdiri dari dua. Yang pertama adalah general classification, usually placed in the first paragraph, and description, usually placed in after general classification. And the third, language feature. Ya, kita bisa melihat tata bahasa yang digunakan di report text. Yang pertama tadi saya sudah bacakan menggunakan kata serajama. Mana kata serajamanya? Ya, penguin ini terutama sebagai kata jamanya. Yang kedua adalah menggunakan relating verb. Nah, bisa kita cari. Ayo, di mana? Untuk menjelaskan, biasanya di sini. Ya, relative verb. Terserah. Sesudahnya kita bisa melihat bahwa report text menggunakan simple present tense. Ya, kita coba temukan di mana letak simple present tense-nya. Ya, ingat simple present tense adalah tenses menggunakan verb 1 atau verb 1. Ya, di sini dive is present tense, verb 1 ya. And that, what's the other else? They eat fish. This is a simple present tense. Yeah. And they catch their food. This is also simple present tense. Okay, student. So today we learn about report text. Please, I will give you some text in text material. You can find it in class. I will give the resume for today. Jadi, report text itu seperti teks deskriptif, namun kita harus bisa membedakan antara keduanya. Kalau teks deskriptif itu mendeskripsikan secara spesifik way atau lebih terperinci, kalau report text mendeskripsikan sesuatu di dalam secara umum, ya, itu. Yang kedua, report text hanya memiliki dua general structure-nya. Yang pertama adalah general classification, yang kedua adalah apa tadi? Ya, description. In this type, I will give you general classification and description. And the third simple report text use language feature using general noun and using relating verb and using simple present tense. Okay, that's all for today. I hope we can learn about the material today.
will use it for future. I hope we'll stay healthy. Before I close this class, I will give you some remember that always what's it? Yeah, always wear your masks every not every time, but please tolong gunakan masker kamu karena maskermu menjagaku, maskerku menjaga kamu. Oke? Dan jangan lupa Mr. Beams give you some text about report text. Okay? You can find it in tugas. See you. Bye bye.